Pak RW yang hadir dalam acara ini, pengurus surau dan panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Baitur Rahman yang seumur umur pada suatu jejak surau baru malam ini saya kerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kali yang pertama bukan kali yang terakhir. Artinya itu tahun lebih Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat seluruh jemputan majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga kita terima setiap hari, setiap detik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada satu gerak, tidak ada satu kedipan mata pun yang tanpa dinamakan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak sadar kita tuh, nikmat. Kalau ada izin Allah kadang awak itu itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dah sadar kita nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, hembusan nafas yang keluar dari hidung, yang dari mulut keluar masuk. Oh, slow aja kita. Dada kita menyangka itu nikmat Allah, padahal itu nikmat Allah yang paling besar. Jangannya diambil tok. Kalau memandang kadang berhina lagi kita selesai ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmat tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini kita syukuri. Ini salah satu kita mensyukuri. Mata kabalallah kita melihat ceramah, syukur. Batis laju kita berjalan. Nikmat Allah hadir ketika menjadi syukur. Telinga kita dengarkan orang ceramah, jangan main HP. Syukur. Syukur. Tangan digunakan. Cukup diam dengarkan orang ceramah. Sudah selesai. Ceramahnya pun kada lawas. Lebih dari itu hantam main HP. Kadang-kadang di mana-mana aku lihat kalau sedang ceramah mau. Pas orang melihat tertawa, apa ya ini? Asik nah. Padahal di majelis taklim bukan HP yang harus diangkat, matiin HP. Berapa bang lawas saya ceramah paling setengah jam aku ceramah malam ini selesai. Hidupkan hal lagi lantas sampai ke pagi. Kita kasar sedikit bunyinya kasar, padahal itu pelajaran yang paling bagus. Kadang-kadang orang lain kan seganan anegur, ada kawan hingga lihat kawan main HP bukan main itu kan gambar turun ke bawah kan macam-macam gambar. Aku kadang main hingga aku kadang-kadang karena bukan malam ini macam-macam kulihat ada nama baju di sini, ada nama salawat di sini aja. Karena itu serangannya ketawa dalam hati. Aku ini kesempatanku dapat menasihati. Orang lain udah satu menasihati. Yang ibarin negor jamaah kan penceramah ya. Suka-suka aku lah. Kulinya masih amping, main HP ini kayaknya ada masih kena main masih itu. Tahu tak? Yang penting kita hikmat mendengarkan. Nah, sadarkah? Kada sadarkah ceramah orang yang penting HP matikan, dengarkan telinga, manfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berubah lagi telinga, awas lagi telinga. Kayaknya dipertanggungjawabkan di ambil masa. Kemana kau gunakan telingamu? Ayo. Betis gunakan berjalan. Kami tadi berjalan dari RT 12 ke RT 9. Nah, berjalan. Ada orang ngambil bunda. Ya Ustaz ke perawi kan kita berjalan aja. Kalau mati bahkan kak bunda. Iya RT-nya. Dia mau dua kaki. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kita gunakan. Selagi kita hidup inilah menggunakan nikmat. Makanya kata ulama-ulama, kata habaib itu kalau kita umpamanya yasinan, jangan lagak-lagak sombong. Jangan bergaya-gaya. Anu suruhnya orang, anu surat yasin. Nih ambil yasin, Pak, yasin tak? Maaf, saya hafal. Yasin tak? Nah, saya ikut aja. Entah ada bisa ngaji kan? Atau kalau memang sok-sok pandai. Padahal kalau kita 4 orang membaca yasin, cuma satu nikmat mulut saja yang dapat kita syukuri. Mulut saja kita mengikuti. A'atahizu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurin latuni anni safa'atuhum saya awwala yuridun. Ujar mulut, hanya mulut. Tapi kalau kita pegang itu surat yasin, kita pegang tangan dapat nikmat, mata dapat nikmat, mulut dapat nikmat, semuanya menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Bertanggung jawab dapatnya pahala semuanya. Jangan merasa sombong kadang mengikuti surat yasin. Nah, kami guru-guru kami dulu sampai tuha baca doa arwah itu datang ke buku. Apa nama muka?
Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawan ma aratna wa ma halalna wa ma sabatna wa ma sarfatna wa ma sallaina. Baca doa itu. Kita kuliah pun apa ya? Dia bukan hafal kan? Bukan kata hafal, dia hafal lah. Kalau kita hilang, dia namanya nyambat, dia namanya hilang itu kan dari mulut kita surangan. Nah, jim, ha, ko, ha, sin, san, sa, hampir mirip. Tapi kalau melihat mulutnya sama-sama jelas pahala mata, pahala muncul, pahala tangan, tidak dapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan agak-agak sombong. Suruh nyosor Yasin mengulang, iya aku batal kecil. Ada tahu tentang bacaannya kada tahu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul di sini, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpah ruah. Apalagi kita yang hadir ini adalah memperingati peringatan Maulid 2 kali lipat dari Allah, dari Rasulullah. Kita dapati semuanya. Semakin jauh kita berjalan, semakin besar dapat faedahnya. Nah, paling jauh malam ini adalah aku. Aku jauh dekatnya. Jadi hitung aja berapa minyak, berapa ban. Tapi jauhnya hitungan jauh, bukan liter minyaknya kan. Itu panitia urusan kan. Hitung nang itu. Masya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan kekasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang-gampang manusia itu dapat diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, itu tidak gampang-gampang. Apa beda? Sanggup nasalik. Inilah nikmatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid pada malam hari yang berbahagia ini yang telah berkenan kiranya memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan sedikit saja tausiah. Ucapan sedikit saja. Anak Maulid jauh pulang. Jadi kita pikirkan kondisi kita juga kan. Biar Ustaz Kaprawi tadi, aku hari ini Ustaz jauh saja. Kada ada sakit jimat lah ya boleh. Untung dia sakit jimat kada ada. Aku sasandaran kada ada berapa. Nanti kira kuring soal berapa. Bila anak kuring itu berapa dulu lah. Ini jangankan kuring berapa kada ada. Dari pukul 7 pagi tadi berangkat ke Tanjung Pasir. Bawa pulik tengah hari singgah sempat ambil tas langsung berangkat pulang ke Tembilahan. Nah, sampai di Tembilahan, patang hari jam 5 datang pula orang ambil berangkat pulang ke sini lagi. Sampai di sini makanan, minuman, kumpulan lagi itu bawa orang pulang lagi ke Surau. Mbak ini kena usir orang suruh beli lagi. Sampai saat ini belum ada panitia membawa ibu malam di sini belum ada. Kan tapi jelas sudah ini. Sudah harapan kita. Masya Allah ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih saya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam penyampaian saya di mana-mana saya menyampaikan tetap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kemampuan saya hanya batas-batas itulah. Saya ini kalau pengajian tidak suah mau buka kitab kuning, mau buka kitab mengapa kada suah. Hanya itulah yang apa namanya istilah kayak rumahan aja. Nanti di pinggir aja. Masih sisa orang. Masalah. Ini lah. Jadi kalau ada yang tersalah tersilap dalam penyampaian saya, anggap aja lah ini orang hanya belajar. Biasa aja. Sama-sama aja. Lagi pulang aja beda-beda tipis saja kita. Terima kasih saya. Dan saya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan saya. Bapak ibu-ibu yang ibu-ibu ada ya? Ada. Sebelah situ. Ini bila ceramah ini ada ibu-ibu agak kesikar sedikit. Di mana-mana kalau sudah ada ibu-ibu itu pasti sigar. Kalau lakiannya bisa semangat banget. Tadi disampaikan oleh panitia sedikit saya nyinggung sedikit lah. Nyinggung apa nyampainya. Tadi disampaikan oleh panitia apa aja panitia tadi ketua panitia tadi kami dalam keadaan apa namanya tadi membangun surau. Nah jadinya panitia PRT tadi berpasang jadinya dan tadi singgul sedikit lah. Jadi aku nyinggul sedikit lah. Nah, jadi kalau pernahnya dalam singgulan itu tak kuat, tergencang sedikit nyikut, umpamanya nyuruh lah. Singgul dikit jadinya tadi. Jadi kita sekarang membangun surau. Insya Allah kata beliau tadi, kata panitia tadi, mudah-mudahan bulan Maulid yang akan datang surau itu dapat dimanfaatkan. Ya ampun kita lihat kan T37 kali puasa 7 kali Ramadan ada salah-salah. Melihat tekan aja. Tapi kalau kita kerja sama, insya Allah pada sahabat Maulid rajab kita saja situ kan.
Niatakan ya Allah Tuhan berkat hadirnya kita peringatan Maulid malam hari ini. Mudah-mudahan dapat rezeki pada malam hari ini. Ada orang yang dermawan menimbarkan harta. Kami rajak kayaknya mengadakan Maulid Isra Mi'raj di Surau yang Hanyar. Mau undang Ustaz Gaus pulang? Insyaallah. Walaupun hanya kada berinding, kada berantai, yang penting kita. Nah, semakin kada berinding, semakin kada berantai itu mudah-mudahan semakin banyak lagi orang mengembang. Nah, itu. Saya teringat ini ada unang, ada Ustaz kepala bilang ada unang, ada kisah, bukan kisahnya pengalaman waktu kami perjalanan umrah dulu ke Turki. Di Turki itu Pak, ada sebuah masjid, ada satu buah masjid kada atap. Nah, yang bangun itu bukan banyak orang. Ini kita sekampungan membangun pun ada talah-talah. Kelihatan banget pemalangan. Jelas kan? Itu di Turki Saipong aja yang membangun masjid ini bukan surau, bukan kayak gitu. Harus juga kenal. Nah, nama masjidnya itu Sangki Adem. Nah, itu nama masjidnya. Boleh nanti dibuka di HP atau di mana-mana ada. Masjidnya Sangki Adem. Ada bahatak. Yang membangun itu namanya, orang yang membangun itu surangan aja orangnya. Namanya Syekh Saifuddin Afandi. Yuk, kita ke Turki aja lah. Kalau kada percaya, surangku. Nah, yuk. Saifuddin Afandi itu membangun surangan aja. Padahal beliau bukan orang kaya, orang dermawan, bukan orang dermawan biasa kayak kita nih juga. Tapi tekadnya kuat hendak membangun masjid, bukan surau, masjid meriah, tingkat apa namanya? Oh, nih, kubahnya tinggi, yang 4 tiang tuh tinggi ke atas bangunannya, meriah, mantap, cat kuning, begitu dia bagus, surangan loh memang. Kenapa? Sebab dikasih nama Sangki Adem. Sangki Adem itu artinya bahasa apa kok tidak tahu. Jawa aku rasa kada juga. Dari Jawa sini Sangki Adem itu apanya? Tahu apa deh? Dingin, hawa dingin. Ademnya adem itu dingin. Tapi di bahasa Turki itu mungkin aku tidak tahu Pak. Yang jelas dikasih tahu sama kita waktu itu Sangki Adem itu artinya katanya anggap saja sudah makan. Jauh artinya mana? Tidak masuk, tidak nyambung. Tapi itu arti. Anggap saja sudah makan. Kenapa itu maka dianggap sudah makan? Beginilah cara orang membangun masjid. Dia seorang orang biasa, tapi anggap saja sudah makan. Macam mana caranya anggap sudah makan? Coba. Si Din hendak makan Unanggala. Umpama contoh lah, hendak makan Unanggala. Unanggala itu harganya berapa? 180.000 segitu. Sini berapa? Murah kalau sedikit dah. 100 berapa? 150. 6 sampai kan ada. Apa 15.000 sama tak? 150.000. Tulang ke pasar, bukan kada tulang ke pasar, tulang sidin ke pasar. Putih sidin 150.000. Putih sidin sampai wadah. Sampai ke wadah orang berjual Unanggala tuh. Putih sidin 150.000 di putih. Cuma dilihat. Itu udang, dilihat aja. Yang dibayangkan sidin tuh udang tuh di siang dibasuh, disangak, udah masak. Rasanya sudah boleh ke rumah. Duit yang 180.000 tadi simpan, kebarkan ke sana. Anggap sudah makan. Tapi ingin makan sate, tulang pada orang jual sate. Berapa sebungkus? 15.000. Putih itu 15.000. Parah orang jual sate itu nah. Mau cepat jadi begitu caranya orang membangun, ada kayak kita. Nah, anggap saja sudah makan. Nah begitu kan, ada makan sate anggap sudah melihat orang berjualan dan sampingnya mata kiki-kiki melihat nanam. Simpan nih 15.000, boleh ke rumah, simpan masuk ke tempat. Isu kan nuker apakah itu? Ulah kayak itu bilang makan tuh. Kalau nya lapar, walaupun kada belauk laju, asal liur nyaman. Tapi kalau sudah garing ya, walaupun banyak duit, walaupun apa lauk, ayam panggang, jahan. Ikan serangnya, Unanggala, jahan. Tapi kalau liur nyaman, pasti nyaman. Nah, itu cara orang membangun. Kita kada banyak kesimpan pada nampak unjuk ke surau. Nah, itu jadi lambat bangunannya. Tapi kalau model, siapa tadi namanya tadi? Aku ngetes benar tahu aku. Berarti bisa ingatan, tapi bagus. Itu dia. Kalau kita berpendapat punya
pola pikir seperti Saifuddin Apandi tadi, takas jadi surau kita. Masing-masing coba kayak itu kita. Ini guru aja yang 3 tahun, nah kakak ini hanya aja hanya. Udah kedua, ya situ. Yang mama ada, mampu kenyang ada, mampu kenyang ada, sawit ada. Nah ustadznya didorong kedua berdiam. Suruh ke situ. Lambat, tidak bangun. Ada masalah kali apa malas kita. Kita dianggap saja sudah makan. Nah, jadi itu cara kita untuk memakan. Mari pakai program itu. Aku belajar, melihat terus sekali kita ambil pelajaran. Boleh tentang kita terapkan namun itu. Marah kita berarti tapi untuk cepat bangunnya pembangunan surau atau masjid kita yang ada di daerah kita. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, tadi aku sudah membaca tentang perawi. Ini malam ini ada kawan tampuk, jadi memandangkan mencari anunya nih, mencari judul yang disampaikan itu udah ada kawan tampuk. Beberapa aja lagi, nggak mau ujungnya habis modal. Jadi sedikit mengambil contoh daripada berkah daripada peringatan Maulid. Sebenarnya sudah gampang tadi dibaca Maulid Habs itu kan sudah itu Maulid sudah ini cuma penyampaian ceramahnya aja lagi sedikit menambah sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawaddu. Tawaddu inilah yang kita ambil berkah daripada peringatan Maulid ini. Sekian banyak peringatan Maulid yang kita laksanakan termasuk pada malam hari ini. Satu jadilah, kalaupun tidak dapat yang lain, satu pun jadilah yang dapat tawaddu yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilmu banyak, pengalaman tinggi tapi tidak tawaddu dengan orang lain. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wayuhibul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa yusayyidun zana indahum wa la yahkimu fakiran. Adakah ahul fakir wa asbah? Seorang rasul, seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih rendah, masih suka berkawan dengan fakir miskin, masih senang dengan anak yatim. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak cari beliau kalau malam hari tidak ada di rumah, mencoba nahunya boleh. Ada santai itu modelnya. Rasulullah itu kalau tidak ada malam ini mau cari dia di mana? Tuh di mana anak yatim berkumpul, tuh di mana fakir miskin berkumpul. Di situ beliau bawa beliau makanan dari rumah beliau. Bukannya beliau tuh orang sugih, makanan nyaman-nyaman, ada gabin, ada biskuit, ada macam-macam deh. Yang ada di rumah beliau tuh ada toples gabin. Ya toples lah kalau kita wahnya itu toples. Toples itu kan ada isi gabinnya ada lagi. Nah bisa banjar aja Pak lah. Nah. Gak ada lagi rotinya tuh, gak ada lagi isinya. Yang ada tuh di bawah roti itu, di bawah nang toples apa namanya tuh? Habuknya tuh. Nah, bukan karak itu nyaman karas. Ini habuknya tuh. Nah, bukutnya tuh. Nah, aku kan tahu lagi, itu habis sudah selesai. Habuknya tuh, nah, ditampung sedikit, dibuat telapak tangan. Turun dari rumah, bawa hidup berjalan. Di mana orang fakir miskin dudukan situ. Yuk ya Rasulullah, kita makanan sesamaannya ada gabin. Rasanya nyaman aja, gabin yang habuk-habuknya nyaman aja. Nang dadak-dadaknya nyaman aja. Bawa bagi ambil suapan dan tangan yang mulia di junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah pemimpin beliau. Nabi beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala masih senang duduk dengan fakir miskin, masih senang duduk dengan anak-anak yatim. Itu sifat beliau. Hibul fuqara wal masakin, kesenangan beliau. Itu yang kita ambil contoh zaman sekarang. Bagi kita nambah duit, yuk puja sera. Malah, woi ke puja sera. Barangnya Ustaz Gaus, Ustaz Dermawan, boy, Ustaz nang yo kaprawi boy. Sekali kan ini sebulan Maulid singkong kada ada suah boy nang ka puja sera. Tahu Ustaz Dermawan, Ustaz kaprawi ada suah boy orang deh. Sama. Suah jadi boy orang. Angkat sidin berdusta kan. Dan aku dasar kan cara mah tamilah tu ulang alik tamilahan. Malam kuring di penginapan. Nah, coba kira-kira Rasulullah itu senang dengan orang fakir, senang dengan guru-guru, senang dengan ulama, begitu. Rendah hatinya Rasulullah SAW itu. Sayang dengan orang miskin, sayang dengan anak yatim. Anak yatim itu orang yang paling duluan masuk surga. Waktu hidup di atas dunia, anak yatim itu tersia-sia. Tolong pandirkan sambungkan begitu. Tersia-sia. Nah, Mas. Nah, pilihan pagi-pagi jalan monyor, baju bersimpang dia baru bandang jalan
udah. Nah, siapa kami ini? Nah, aku tuh. Ingus di berang parit. Judul ini mas. Seharusnya Rasulullah SAW itu ada tetamu anak yatim yang berhingusan diambil sorban bagian. Ya. Sorban. Ada. Ya. Ini Rasulullah maksudnya tadi ambil sorbannya. Dilak sidin. Hingus anak yatim tahi mata anak yatim itu dibuangi. Hingus itu dibuang. Ada kira-kira nama itu. Tawaduknya seperti Rasulullah. Beda, aku pun pandai nyambat aja juga. Inilah hikmah peringatan Maulid Nabi. Kita ambil pelajaran daripada Rasulullah, daripada uswatun hasanah. Tadi kan dibacakan belakangkan lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Tahu beritanya aja. Kok kadang begini? Baju kadang timpang sebelah, salawat kadang rongkang sini anak yatim kadang. Dia orang hirani. Nah. Nanti di awal mahsyar tuh, jangankan kita, Rasulullah SAW pun takajud. Pintu surga itu masih kunci pintu surga itu karena Rasulullah orang yang pertama masuk ke dalam surga, kuncinya itu di tangan Rasulullah SAW. Rasulullah belum sampai ke pintu, ada segerombolan manusia yang menuju ke pintu surga itu lebih duluan. Mendusur di Rasulullah SAW, sok dia duluan, bukan. Dia Rasulullah nangin apa ini? Dulu sampai ke lawang surga. Bukan di lawang surga tuh. Bukan lawang surga. Madangnya Rasulullah datang. Oke kan Rasulullah masuk dulu ke kawat. Bukan. Sekali begitu Rasulullah sampai tanya Rasulullah, kau siapa? Nabi kan? Ada. Rasul kan? Ada. Malaikat kan? Ada. Lalu kau siapa? Udah dulu nama surga. Kami ini ya Rasulullah. Biar mereka dulu. Anak yatim, fakir, miskin yang dulunya di atas dunia. Tar aja masing-masing lah terjemahkan. Nah, ada suara orang makan nyaman, ada suara sampai ke kami. Orang suka beruan beli lampu beli kami. Tadi kau salah. Tadi kau tahu tadi kau. Tadiong. Nah, tadiong. Di sini baruan. Nah, sini baruan. Yatim, di fakir, di miskin. Ambil yang sampai. Ambil sampai, masuk sampai. Karena membawa kaduk. Ngambil. Terus saluran kan. Orang yang bekerja saluran itu kuat deh. Ada kan udah bila nyaman kuat ketahuan orang suka. Bujur kan? Bujur. Yang jauh sama. Itu dia. Yang semasa hidup di atas dunia kami disia-siakan orang, tidak diperhatikan orang. Sekarang saatnya kata mereka anak yatim, fakir, miskin tadi. Kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami disuruh duluan masuk surga. Anggaran nang sugi-sugi, nang banyak harta, nang dulu di atas dunia, nang pergi, pejabat, tuh. Orang se-RT kita anak arwah si Hawi, ya Hawi. Iya. Hai kenapa? Pintu surga sudah. Oh kau bujur naran adol. Bujur anak arwah kan ini. Hai kau masuk surga deh. Ini kesempatan kami. Tolongi aja kami tolong kami di neraka. Ujian nak sugih-sugih di atas dunia dulu. Kami dalam neraka, tolongi kami nak. Ujian nang si adolnya kita didudukan gede. Sorry. Dulu kami minta dengan kau, minta sumbangan, minta sedekah dengan kau, minta makan, minta minum, kau nyaman minum susu, makan anggur, makan apel, makan segala macam, kulitnya kadang beli di kami. Sekarang kami sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah kau sedang makannya lagi di atas dunia sebelum kejadian itu sampai kepada kita semasa di atas dunia. Fakir miskin yang nanti sia-siakan. Itu kesenangan Rasulullah SAW. Itu tawaduknya Rasulullah SAW. Banyak tawaduknya sampai ke subuh. Usahakan tawaduk ini kan habis. Satu, kalau Rasulullah itu sakingan tawaduknya sidin bersalam lawan orang. Sidin bersalam lawan orang coba bersalam. Boleh bersalam, nama boleh bersalam yang kira. Nah, terima kasih lah.
Sidin tidak pernah menarik tangan lebih duluan daripada orang yang disalam Sidin. Belum pernah Sidin menarik tangan duluan daripada orang yang datang. Selagi orang itu muncang, Sidin muncang. Muncang. Apa kabarnya ya? Sehat. Gimana dia kok ini? Sungai salah. RT berapa? RT 9. Kayak apa kabur kita dan sebarang tuh bagus. Tetap dimuncang orang. Tahu aduknya beliau. Ada kita mau bersalaman itu punya tujuan. Bila ada perlu lawan Pak Haji, aduh Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Sehatnya boleh. Pas sudah dari, nah udah jadi dia nak. Bayar tergetuk aja bersalaman lagi. Di mana letaknya? Rasulullah tak mau mencabut tangan lebih dulu bersalaman. Insyaallah. Ini tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita malam hari ini sedikit-sedikit jadilah mampir tawaduk. Minimal kalau bersalaman itu jangan lakas melepas. Tapi kalau malam ini kalau bersalaman lakas saja melepas. Karena bila tak boleh, puncang mati jam 3 hari. Ada habis-habis. Nah, inilah. Sampai semuanya itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke makan-makan, sampai ke minum, sampai ke berpakaian itu diatur oleh tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 10 macam nasihat daripada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan Banjar. 10 macam ini tabiat Rasulullah SAW yang zaman sekarang ini kayaknya sudah banyak yang terlanggar hal-hal yang begini. Ini kadang-kadang manusia itu gugur bukan karena batu besar, karena kerikil-kerikil kecil. Yang sekarang sudah hampir tidak terpedulikan lagi. Dalam menakib beliau ada disebutkan ini salah satu di antaranya ada 10 macam. Nah, selesai 10-nya kita selesai. Terus banyak. Yang penting dapat diamalkan. Larangan-larangan yang sudah banyak sekarang dikerjakan. Pertama kata beliau, kata Syekh Sarwani Abdan, ini pasti ada mudaratnya. Bila terlanggar ini ada mudaratnya. Begitu maksudnya. Kalau kita zaman sekarang kakan-kakan anu nang Tuhan nyambat, jangan duduk di lawang. Apa namanya? Apa kalau duduk di lawang apa tuh? Apa? Ngalih berenang, ya lah namanya. Namanya kan aku pakai nyambat, beliau nyambat tadi tuh. Jangan ciling kaku. Ngalih berenang. Bukan sebenarnya ngalih berenang, jangan kakan-kakan ini pintar-pintar. Orang ngalih lalu bujur juga. Jangan duduk di bantal karena apa? Babisol. Nah, rata-rata nyambat babisol ya, berarti sepakat sudah tuh babisol. Sebenarnya bukan babisol, jangan kakan-kakan ini. Kalau duduk di bantal, bukan rabit nakas. Bantal makan ada 2 bunting aja berisi. Nah, itu jangan kakan-kakan. Padahal memang ada anunya. Ada wahananya, ada apa sebab akibat daripada perbuatan itu sendiri. Ini 10 macam. Nah, pertama kata Syekh Sarwani Abdan, apabila memasang kain sarung hendaklah jangan dari kepala, tapi mulai dari bawah ataupun dari kaki. Karena sarung itu letaknya di pinggang sampai ke kaki. Bagi perempuan memakai sarung, ada laki lah. Bagi perempuan memakai sarung jangan diikat di bahu, karena itu selalu mendatangkan masalah dalam rumah tangga. Kain sarung, mau kita nikah bebarengan aja pakai kain sarung. Contoh akan lah. Di sarung tadi Pak Imam Pak Anu Kaparawian nah. Tapi tadi kuburan bukan sal kada. Nah. Memakai kain sarung itu jangan dari kepala, sekali-kali jangan dari kepala, pakai dari kaki. Karena sarung itu letaknya dari kaki sampai ke pinggang kata beliau. Barang siapa yang memakai dari kepala, maka itulah pasti ada musibah mendatangkan masalah dalam rumah tangga. Kita ini kan kalau bilang Mbah Murok Tapeh, mohon maaf aja Pak Dewan, aku kayak ini modelnya lah. Jadi aku bicara mana kayak ini deh. Bukan komparatifnya sekali Pak. Dia orang paham maksudnya. Kita ini kan kalau lakian kalau sudah makan tapeh. Bujur kan? Bujur, ngaku aja lakas. Hanya turun ke bawah. Nah, padahal kada disuruh nangka itu kada nama kerumbuan dari itu kada. Nang disuruh tadi bagi laki-laki memakai sarung itu nah dari bawah. Nah, disuruh kayak ini. Sunnah Rasulullah dapat pahala dianjurkan oleh ulama. Apanya lagi? Bayan yang atas orang bawah itu bedanya. Makanya dari bawah. Nah, hanya letaknya kan dari bawah sampai kaki sampai ke pinggang. Nah, itu tujuannya bawa sarungnya tadi.
Ini bagi laki-laki dari bawah sampai ke pinggang. Jangan sekali-kali memasang sarung nang kusambatkan tadi, nang apa tadi tuh? Bakal ubun tadi nah. Apalagi tempat desak deh kok. Jangan sekali-kali. Bagi perempuan ibu-ibu ada banyak. Karena kisahkan ibu-ibu lain lah. Jangan memakai sarung itu diikat di bahu. Cuma namun jangan diikat di bahu. Jadi dulu naranya lah. Di bahu itu kayak apa? Ada sebuah tamu penceramah macam ini. Slow aja mereka tapih nama macam ini ibu-ibu tuh. Jelas bila mereka tapih nama macam itu. Jelas aku melihat. Kenapa? Di sini kan dia terlihat lihatnya. Pilihnya buku tang tentu ada talinya di sini banyak. Ada. Nah, aku memohon banyak mudah-mudahan jangan terurut. Maksudnya jangan terlepas ikatannya di sini tadi nah. Memang ini perkara-perkara sepele, maksudnya sepele, tapi itu pasti mendatang. Yang berkata itu ulama dari Rasulullah SAW. Bukan Ustadz Gaus Ma'da ada. Nah, ikat. Harapkan melihat kan? Nah, apalagi semalam tuh aku ke Kelumpang. Di pinggir jalan tuh di hadangan ke Kelumpang tuh umat bebinian manjamur pinang bu. Kayak ini pangkat tapi. Dia burak pinang. Burak pinang dah ini. Aku yakin benar tuh ada apa-apa di dalamnya tuh. Mesin gaya anunya tuh urakannya tuh. Di samping kalau kuta lapas kan itu memang dilarang, jangan digawi. Nah itu ada pulang. Begini ya. Bukan lakian kan, lakian gak ada suang. Nah di mandak sini. Nah itu jelas benar kata buku tak. Jelas. Banyak tapi menang di pasar-pasar ada bang belinya gitu saja guys. Tapi kalau di pari-pari di kampung-kampung banyak coba ya tarai masuk ke pari-pari itu. Dulu tuh aku ke mana ke Sungai City itu. Selalu aja mandi pinggir parit nanti biar rambut basah. Sampai kasih rambutnya basah oma. Takkan cara dijual liur. Memang perkara kecil Pak. Perkara kecil, masalah-masalah kecil. Makanya aku tadi udah kupandangkan dari awal. Aku mandangkan mamil yang pinggir-pinggirnya aja. Yang sisa-sisa orang menyampaikan yang hadis ini, ayat ini, kitab ini, kitab. Aku ada pun nang di bawah aja. Nang bawah ini pun banyak angka langgar. Nah, jadi lihat juga macam itu, Masya Allah. Karena itu pasti mendatangkan musibah. Masalah dalam rumah tangga. Wajar kalau rumah tangga sedikit salah. Sedikit pasal. Nah, aku mau lihat karep aja mendengar aku kata pakai ya. Anjol kata ini kata kan. Pertama. Karena itu akan mendatangkan masalah dalam rumah tangga. Satu. Ingatkan, kita kan bisa anak berita anak buat, padahal anak buat, jangan kayak itu nak kayak ujar orang tuh apa malik, ujar orang tuh apa itu natanya pamali, padahal bukan pamali, itulah larangannya, cuma bahasanya tuh dialih bahasakan pamali, nah kayak coba siapa yang tahu arti pamali itu apa? Arti pamali itu tahu, cuma pamali, jangan haram itu tahu kan dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, sunat tahu kan hukumnya, tapi kalau pamali apa hukumnya? Cuma aku takut nah, hukum pamali beda. Yang kedua kata Syekh Saroni Adan, bagi laki-laki apabila memasang celana hendaknya berduduk jangan berdiri, akan menimbulkan masalah dalam kehidupan walaupun hanya masalah sepele kecil-kecil. Pakai salawat. Beritaan kita nih kalau pakai salawat pasti berdiri. Kalau disuruh panjang kan? Untuk pulang lagi. Salawat. Nyaman pakai salawat berdiri tuh nah, culo sebelah kan. Bagi culo pulang sebelah ini hanya naik akan tak ini. Hanya dipasang haknya, hanya dipasang ikat pinggang begitu. Pasti masalah menimbulkan masalah walaupun masalah yang kecil-kecil tetap susah.
baik salawat dalam ataupun salawat luar, makanya tuh harus duduk di kursi atau di ranjang atau di ini macam ini, nah duduk. Nah kan di salawat di bawah macam ini, nah, duduk kita kan. Nah hanya sudurkan salawat kena culuk sebelah itu, hanya culuk sebelah, hanya berdiri. Menculuknya tuh yang harus duduk maksudnya. Pada coba masukkan salawat tuh yang harus berduduk. Nah nyaman ketawa lihat perasaan sepele jadi nyasar kodenya begini. Dua. Yang ketiga kata seseorang ajan, jangan memakai handuk mandi di pinggang setelah mandi, akan menimbulkan masalah. Handuk pulang. Handuk jangan memakai. Maksudnya tadi kalau kita hendak tulak mandi tadi, kita kan mandi di laut, di baret, di sumur, di mana-mana. Ini tapih, ini salawat, ini handuk. Nah. Hanya tulak kamar mandi. Nah. Ulik dari kamar mandi itu anduk, tapih tetap dipakai, salawat tetap dipakai, anduk tetap di sini andakannya. Hanya bawa masuk, suaranya kayak itu. Kita kalau balik dari kamar mandi rata-rata tanpa terkecuali. Hah? Sama. Aku padahkan aku gitu tadi kan. Nah, bila sudah dari mandi, anduk, salawat, tapih itu di mana ketinggal? Anduk tetap di pinggang kan? Nah ini yang menimbulkan. Walaupun masalahnya kecil, tetap anduk di pinggang. Kadang-kadang sampai aja tuh ke anduk, jalan keluar jalan pas sampai di tengah ruangan tereng HP bunyi. Ambil halo ya. Sadar kan itu di mana tihambun? Di mana aku di rumah ya? Di kamar mandi. Aku udah sadar kan itu sadar. Tuh ya. Di mana letak rahasianya tuh aku pun tidak tahu. Itu guru kita akan belajar di kamar dalam ini. Aku nyoba garis besarnya. Kita tahu juga. Sahabat kita tahu. Mbah Mani itu mengatakan anduk tetap di sini bandak. Nah, ini tapi ini salawat. Kenapa pakai dari kamar bagus anduk bandak sini sudah keluar? Yang dilarang tadi yang keluarnya itu tadi. Tapi kalau mau kami sana banyak, bukan kan imbah mandi, malahan dari pagi sampai ke matang banduk. Manjamur pinang, manjamur benih, manjamur banduk. Jamur iwak lah. Jamur, tahu iwak udah suara. Terus itu benar boleh lebih yang benar. Dan aku taruh kanan. Berapa tadi sudah? Nah, jangan pakai handuk mandi di pinggang setelah mandi akan menimbulkan rahasia kehidupan itu tidak tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang soleh dan orang yang mempunyai hatinya terbuka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat kata si Saroni Abdan, jangan terlalu lama di tahu aku nyoba di benar tadi WC aja sudah sampaikan. Jangan terlalu lama di dalam WC karena itu akan mewarisi sifat was-was. Beristilah kadang ke WC itu Pak, rokok 2 batang, HP di tangan, banyak sambil mendukung sambil aja ngomong. Ya, karena aku bila aku ketembilan teman kita di rumah kan mau makan pagi sore kita tamuan kita sana dari teman nanti. Ini belum untung bikin bawah. Ini rokok isap juga. Tuh, yang gampang. Karena barang siapa yang melakukan seperti itu kata Syekh Sarwani Abdan maka akan mewarisi sifat was-was. Was-was itu ya paling sifat was-was. Ragu-ragu deh, ragu-ragu. Perasaan asa belum. Sifat was-was ini kalau bahasa penyakitnya itu penyakit ain loh boleh. Penyakit ain itu rasa-rasa keretapan, rasa-rasa ada betul aja. Hati orang yang punya sifat was-was.
Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu zuhri. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu zuhri. Usalli Allah, usalli. Perasaan tuh rasa belum sangkut tadi. Imam sudah walad dolin. Awak masih usalli. Apa penyebabnya? Terlalu lawas di dalam WC. Itu apa kaitannya? Aku kurang tahu ya. Kenapa ada kaitan? Karena sebab itu ada sebab-sebabnya. Nah, banyak kalau kita pelajari ada sebab-sebabnya. Dalam ilmu kesehatan, dalam agama itu ada kaitannya. Orang penyakit jantung, dalam penelitian, penyakit jantung itu obatnya itu adalah pakai siwak. Siwak itu andakannya itu tapat. Nah, maka itu nama bahasa hanya diadakan. Rupa-rupanya yang ini tadi yang disangkangi dengan siwak tadi itu aliran darahnya langsung ke jantung, melonggarkan daripada peredaran jantung itu kata dokter. Kan ada kaitannya. Apakah lagi ini lagi tadi? Masya Allah. Maka kita kalau dalam bahasa Allah macam-macam digawi. Berapa sudah? Empat. Yang kelima, makan dan minum jangan berdiri. Yang betul duduk terkecuali minum air zam-zam. Ada riwayat berdiri yang demikian perilaku orang-orang kafir, orang yang mengenal ilmu agama dengan tujuan merusak syariat akidah Islam, menjadikan paham yang menyimpang dalam dunia pendidikan. Abang kita yang naranya makan minum berdiri ini, wah, masalah. Paling nyaman sudah nah, nyanda buat tikang. Masalah makan minum berdiri itu ambil goreng pisang. Iya kalau kacang rak makan kacang penuh aja no. Sudah makan berdiri, nguti minuman, nguti makan tangan kiri pulang. Coba tangan kiri. Kalau kada percaya lihat orang makan di prasmanan. Mambil kerupuk tuh paling bertiga ada mambil tangan kanan. Nah lain itu, ini piring nasi, nah jam caluk kan gitu. Kayak mobilku mambil. Coba ya lihat ya, aku kadang karep melihat orang kayak itu. Kadang bahan aku kayak itu juga. Kadang itu benar, ya orang ngantuk aneh. Pada itu dilarang dalam ajaran agama kita. Nah, masya Allah. Yang keberapa tadi kan? Yang kelima. Baru udah deh, ya. Kalau panitia udahan. Imam anu nih, guru kita menyampaikan baru udah aja. Yang keenam, apabila mau ke WC jangan sampai tidak menutup kepala. Nah, coba kecil saja masalahnya. Ke WC, jangan bantu, jangan kada ditutup kepala. Pakailah kopiah bagi laki-laki dan jilbab kerudung bagi yang perempuan, akan mewarisi sifat pelupa karena iblis setan itu kata beliau masuknya dari ubun-ubun. Menutup kepala bila anak kejamban. Makanya orang-orang tua kita dulu di pinggir di Kuala aja. Lawang jamban tadi ada bandakan kopiah buluk kah bandak situ atau nang kain cukin dia orang bahari dulu deh. Nah bandak itu nah. Jadi bila anak kejamban tenang. Ayo mas jamban lagi nah. Tutup kepala. Paling tidak ada barang yang sekecil apapun bandak di kepala macam. Baru masuk ke sini. Lah tangan kah, sapu tangan kah, ngapa? Duit dijauh bertimpal di sini. Cicibuk. Turun kaki kira cicibuk banyak. Itu guru, tuh nyuruh tadi cicibuk. Jadi nyampe cicibuk. Yang penting ada batu tutup kepala tadinya. Jangan polos-polos kayak ini. Artinya kalau kita beanduk, Mbah Bandung anak zaman tiba anduk pinggang deh, buka anduk di pinggang, anda kepala cingkong kali gitu loh. Jadi masalah.
Mun orang tua-tua dulu, witan kita do nenek kita do beristilah penting kulo. Nah, anak kajemban, masuk kajemban, hanyar masuk. Nah, cincin apa? Gayung, timba. Nah, bawa ke jamban. Berkurin, nah, ada keluar dari jamban, kadang buka tangkuluk sih kan? Itu benar dulu. Kalaupun kadang ada kopiah nang buruk-buruk nang sininya rantas, di sininya bataal, sininya rabit, pakai aja untuk ke jamban jadi. Apa ya? Ada manfaatnya lagi. Nah, walaupun ini untuk kejamban, jangan nepir buang. Nah, Masya Allah. 6. Yang berapa lagi? Yang ketujuh. Mengatakanlah iblis itu masuk jalan ubun-ubun. Jadi ubun-ubun ditutup. Yang ketujuh, ketika makan jangan sampai tidak pakai baju. Pakailah pakaian yang sopan. Orang yang memandang dengan batiniah untuk membuka sedikit kemaghfiratan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjamu makan dan minumnya itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipandang. Kami dulu Pak lagi halus-halus, jangan coba-coba makan kada kebuka alim toko. Bakal kana rotan. Duduk pesalawan handap makan tuh caplok jangan terang. Aku ke diton rotan gitu. Paling tidak ada anduk ataupun kain berandak. Yang lain tuh marah kita buka. Nah, saran tutup. Kenapa? Ini nasi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat memang bujur kita yang nukar baras, kita yang masak baras, kita yang menukar. Tapi yang memberi ibaras tuh tahu beritaan kita sudah. Hormatilah orang yang memberi kita. Hargailah orang yang memberi kita. Slow aja dengan buka HP, buka selawat. Baju kada. Belahai dia mau buat makmo. Belahai tahu kalau belahai kan. Bahannya istilahnya makan. Perhatam sarang tabuan nih guru. Tuh kada tahu. 8. Yang ke-8, apabila makan jangan sampai dengan tangan kiri. Dan jangan digunakan kedua tangan untuk makan seperti makan bakso, makan mie, pakailah dua tangan ataupun garpu. Dalam rumah kita tidak aman, terus ada saja perselisihan selama bisa makan pakai tangan. Jangan pakai sendok. Selagi kawa makan pakai tangan, jangan pakai sendok. Kalau makan bakso semua kada kawa pakai tangan. Pas angkat mangkuk itu rumah. Maka nyaman makan bakso, makan mie itu bila ada dua belah tangan kada nyaman. Sebelah kiri nguti garpu, sebelah kanan nguti susu. Nah, kan sip jalannya bukan nyaman kan tangan. Jangan dulu. Sebelah kiri. Nang apa namanya? Nang susu itu aja. Kita kan garpu. Nyaman lah. Tetap rasa bakso, tetap rasa Indomie. Boleh kada rasanya makan dua belah susu. Kita itu tadi lah makan. Ya Allah. Slow aja nah bibit tang. Ambil wadai, nah, tang. Slow, enggak pakai ini kada. Makan di orang aruhan tuh. Makan bersamaan, ukaran. Meletakkan orang makan. Slow aja, tangan kiri bertan. Ada disuruh tangan kiri, tangan. Kalau makan minum jangan tidak dihabiskan. Habiskan saja. Usuah bawa kawan ke tongkar dulu Pak. Bunga aja haji. Kawan tuh minum di sini banyu tak tinggal. Saya ini 2 jari lah di bawahnya tertinggal banyu. Berdiri ke salaman keluar. Di sini. Siapa namanya itu? Tuh, ingat coba saru sini. Mau saru kok. Anu di bawah sini nah sini Mas. Ayah nyaru. Duduk apa ya? Habiskan banyu. Sedikit dulu. Kalau kita rata-rata itu benar kita selesai aja. Masa tangan kita banyak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi jangan ini, makanya aku udah sampai buta. Kalau buta ini dah habis saat dia pada makanya aku ambil nah halus itu membuat nah halus saja. Jadi menunjuk kata buta malahan seperti itu. Kebiasaan makan tangan kiri ini sudah menjadi nasional. Kadang-kadang orang pun, wah ini benar ya, orang makan orang bersaruan bahaul ma'arwah tuh yang ampalnya tuh 3 potong. Berarti kan masa putih ya dadanya tuh. Kan aku cubit-cubit ya. Cubit. Kata ayah Haji Ali, semakin banyak kita mencubit itu semakin banyak rahmat itu yang bertambah. Cubit-cubit kan? Aku cubit situ juga, aku habis mencubit cuman diukur-ukur mencubit. Maksudnya diukur-ukur kan diajin orang paha dada sebelah atau paha sebelah itu untuk makan orang bertiga atau berempat. Diajin hajian kita itu berapa? Nah, kita banyak awan cubit, maka sekali mencubit itu bilang belum 2 jari. 4 kali mencubit kawan, apa nggak lagi bayar kuahnya lagi. Itu kan makan hak orang lain. Nah, jangan dicoba macam itu. Itu hak orang lain, kita kan sudah dibagi 3 makanan saja. Udah orang ya tuan rumah, bertiga salam lah, bertiga salam ya, bertiga aja. Ukur makanan tuh, wah ini nyaman, bertiga 3 ada empalnya kan, ambil sebutin sudah jangan ngangkat ke kawan. Belinya kan habis, aku banyak internet lain lah, aku tak nang kau tadi kan habis kan aku tanya, kalau ada tiketnya tuh. Ada kita kadang merasa nyaman, aku ketujuh, aku juga. Sebenarnya aku Pak, kadang bisa jauh contohnya. Nih awal bulan, sehari bulan Maulid tadi diundang orang Maulid. Usah sahabat adanya, kerja kata. Mulai datang dari pelabuhannya ambil tamilahan. Dari pelabuhan, jago kita minuman dulu. Aku sapatnya ada minum. Aku nak minum dulu lah. Enggak Pak, kita sarapan kono. Oh orang apa tuh le? Ngomong panitia. Jago, ayo Pak, yang barang dari pekan apa? Harus ke Siantan. Sampai ke Siantan tuh ada anak buah tuh. Guru, jangan minuman kita dulu ada guring pisang panas aja. Minum aku teh sedawan guring pisang sabutih. Syukur tak minum teh sedawan guring pisang sabutih. Kali Pak, kita sarapan sana dan siapkan rumah panitia. Dia nang tukang bawa tuh. Bapak ya sampai ke sana. Pak, acara mau mulai. Kita langsung masjid aja. Langsung sih, mau dari ke masjid. Kan suruh orang ke masjid Pak. Kalau kita kan di situ orang belum baca pagi lagi. Nang beberapa saja apa namanya baca ini tadi nih. Absen tadi belum baca pagi. Pak jenang di masjid. Serat rumah aja Pak. Turun pulang lagi. Main pulang ke rumah panitia tadi. Kuras banyu putih ini Pak. Jam-jam ada dan lain. Ya kata ada tangga bongkar sama putih. Sudah selesai, hanya mulai acara. Mau ke 12 nya makanan. Terus salam pulang, lawan orang tuh bisinnya orang suci bisinnya. Cuman bisin ada pengertian malu di kunang Tuhan. Nah, tentang aku tuh talamnya betalam deh. Tentang putaran aku tuh, aku kulir menjauh-jauh dia jauh. Artinya kau lah bakal maksudku tadi kan. Entahnya tadi itu kan ada dua potong dada nang hayam kampung, kulihat taras dikit ya, hijau tulangnya. Nah, tentang aku tuh ya nang apa namanya tuh kacang pedes, tahu, tempe, ikan bilis, nama tadi apa namanya tanam ya kayak tumisan tuh lah kayak itu nah. Nah itu mah aku jemput para. Sekali habisnya ambil, aku suka loh Pak ayam kampung itu paling suka. Dengan itu aku tapi kau kan pengantin, adanya kalau 2 butir ambil kau sabutir, 3 aku sabutir. Maksudku tadi putar talam tuh nah, aku menjauhin nah kayak itu nah ada orang. Kenapa pada jauh ustaz kita tahu besar aja orang. Padahal saling handakan makan aja. Itu bukan pengertian. Coba jadi panitia tuh nang mana-mana pengertian misalnya. Itu bukan panitia malam ini kata. Benang dua dah aku tulak dulu. Nasib gitu nah mulai dari makan pusing-pusing boleh bilang sabun. Kenapa pusing-pusing lagi terus. Dia pulang ke antar publik tadi. Pak jalan banyu aja kalau kamu mau antar. Sampai dia bilang antar ke di kau rumah makan pagi sore. Nah, benar patennya. Nah, jadi masalah lagi. Nah itu kalau mau ustaz. Enggak maksudku awan ustaz yang lain. Salah aku aja kan anak itu. Orang aturannya tuan rumah tuh marah ada makan leh. Tiba habis nang sabutong tadi Pak. Menjauhi pulang nang sabutong ini. Aku paling ayam kampung itu paling suka loh Pak. Ngambet berulang-ulang ngambet yang paling suka. Gergitan aku nang.
Baik. Berapa sunat tadi? Jangan sampai pakai tangan kiri ataupun pakai situ. Jadi sebelah tangan aja kita boleh. Yang kesembilan, kata Syekh Syarwani Abdan, ketika selesai makan jangan langsung dicuci, tapi isap dulu jari-jari yang ada sisa makanan, mulai dari jari kelingking. Dengan itu bisa melihat kebersihan hati seseorang. Orang yang jijik berarti tinggi tingkat kesombongan. Ada orang makan setalam, orang nambah makan tertutup. Itu disuruh supaya ada berkah sisa-sisa makanan dan celah-celah kuku ini ada penawar racun juga ada, termasuk makanan-makanan yang kurang baik dimakan itu. Itu maksudnya bisa sampai dengan tangan tuh. Nah jelasnya tangan tuh bersih, baju basuhan pada kacau-kacau lagi. Ini kadang-kadang kita kalau makan setalam dengan kawan, nambah dulu basuh, itu ada pengertian pula. Orang basuhan tuh kan kita bertiga bagi tiga. Ini ambil sebuting nama aku basuh, maka gangan waluh, wan bubut. Taruh, anu basuhannya pada kucang. Jadi kawan yang nunggu apa yang ada di basuh? Orang mengerti lah awak duluan sudah. Kalau Rasulullah dia duluan sudah, tidak mau dia cuci tangan, tunggu orang lain. Cuci begitu Rasulullah. Kadang-kadang itu, aku sekadar udah makan aku di rumah tadi. Ada nih kawan dulu hanya basuh tangan. Itunya bagus. Ini tak tahu udah muntal basuhan. Naruh ikat anu tadi tuh bani basuhan tadi. Ya minyaknya dia nang bekas nang waluhnya ini bekas bumbuan. Coba aku dua basuh lagi sini. Masalah. Basuh. Bisa. Wah ini orang mau isa-isa melihat itu orang hiji. Orang yang kata ketujuh itu dah kata seseorang tinggi tingkat kesombongan. Sombong sudah. Padahal orang anak bagus kita yang menyambut kita dia. Anu dia bahasa kita banyak apa namanya? Menyambut dia nang ada polisi jadi. Igat. Igat dulu lah. Igat dia. Masih bagus masuk. Bah, dibasuh lagi, dibasuh tangan dari baju tiga kawan pun akan bersih. Itu tingkat kesombongan. Jadi yang mengetahui orang kesombong atau kada sombongnya kelihatan bersih. Bila yang ada ketujuh, maka lingis-lingisnya tingkat kesombongan. Maka wayah ini banyak nang kada setuju makan yang bertinggalan itu banyak. Berarti orang malah yasin malam Jumat, yasin apa? Nasi sapiring orang makan, nasi sapiring. Udah kalau kada habis makan tuh dibagi dulu. Pingirakan nasinya tuh mah dibagi. Yang tak makan kira tak makan lawan kita. Kita sebelum maghrib tadi sudah makan, ambil separuh aja. Nah jadi nang jangan kacau. Ini kadang kita sudah ambil separuh, nang separuhnya tuh tinggal tadi. Wah, jangan nyiraman baju basuhan, awan baju basuh tangan tadi. Habis nasi yang tersisa tadi yang kena dimakan tadi, bayau yang banyak. Siapa pun makan lagi pada tabuak kalau. Itu orang yang tinggi kesombongan. Jauh daripada berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makanan tidak mengandung berkah lagi. Tidak ada berkahnya lagi dalam tubuh kita yang kita makan. Itu yang menunjukkan orang sombong atau tidak sombong. Berkah atau tidak berkah. Berkah makanan yang ada dalam rumah kita pula. Rumah itu berkah kata Rasulullah SAW. Tandanya dua aja macamnya. Tanda rumah itu berkah dua macam. Rahmatnya banyak dalam rumah itu dua macam. Bila pertama bila dalam penghuni rumah itu sembahyang ada tinggal. Nang kedua apabila banyak makanan nang babasian di rumah tanda rumah ada. Banyak makanan nang babasian. Ada makan beri ulang maka ada. Nah, buang-buang ulang-ulang sampai 3 sisir ulang-ulang pisah. Apa dia di rumah siapa makan? 3 hari hanya tak buka. Mau aja anunya. Apa namanya tuh? Beri-beri di atas itu Pak, sudah buang. Orang kira kata makan tadi unjuk. Bungkusan bawa ke surau. Ini orang mau litan di surau. Nah, yuk silakan makan pulang. Mana ada orang mantan pulang surau.
Jangan satu. Yang ke berapa? Ah, yang ke 9 kan? Sudah tadi sudah deh. Nah, 9. Yang ke 10 yang terakhir. Tadi pun jam 10 lewat. Nah, jam berapa dah? Ya, 10 lewat. 10 setengah kan? Iya. Setengah 11. Iya, setengah 11. Ah, iya. Kata saya seruannya dan yang terakhir yang ke 10 selesai makan jangan langsung baring ataupun tidur karena itu mewarisi sifat mewarisi sifat pemalas. Di bawah tidur berbahaya untuk kesehatan. Dua karena pertama mewarisi sifat pemalas. Makanya aman baik bermakan dulu kemana. Kalau kita hari bermakan tuh bikin aja piring sedikit tiga. Tarik bentaknya. Mari misalkan jadi kita bisa. Jangan dibiasakan. Pertama sifat pemalas. Yang kedua bahaya untuk dalam kesehatan. Karena ada lagi yang bermakan untuk koyoknya ada pergerakan. Jadi jangan sampai kita limbah makan malam ini kita makanan di sini banyak itu berjalan kita dahulu berjalan apa pola lorong sana berjalan macam kami limbah makanan berikan kita bilang sampai kita bilang makanan pulang masuk ke mana ke Kelapa Gading dan amun ada nang bawa maksudnya ya kalau ataupun ada pesan dari panitia nih nah lo Ustaz jadi haji ke Kelapa Gading ya kan ya ke pasar pagi jadi ini ayo aja kami sampaikan aja tuh lihatnya bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.